Bab 3226-3230. Mu Xuanfeng menatap Ye Yuxi dengan malu-malu. Miao Xianyu buru-buru berkata, "Xuanfeng, apakah nenekmu meneleponmu?" "Nenek." Kelopak mata Ye Yuxi melonjak. Ini sangat tua, tapi dia masih gaya yang unik. Mu Xuanfeng dekat dengan Ye Yuxi. "Nenek, tampan, tampan." Ye Yuxi menggosok kepala Mu Xuanfeng dan berkata sambil tersenyum, "Meskipun ayahmu tidak cantik, tidak ada yang bisa menandinginya, tapi dia mewarisi kecantikanku. Ditambah lagi, ibumu adalah wanita yang cantik. Anak kecil, kamu terlihat baik." Mu Xuanfeng menyeringai dan sangat senang. "Umurku ratusan tahun. Entah aku masih kecil atau belum dewasa." Ye Yuxi berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, ayahmu belum tua, kamu belum tua. Bagi kita yang telah hidup jutaan tahun, ribuan tahun, hanya beberapa ratus tahun. Tumbuh perlahan." Mu Xuanfeng mengangguk. "Tubuh pil pola ilahi, dari banjir." Ye Yuxi berkata sambil tersenyum, "Si kecil itu baik." Tampaknya Mu Qingyu tidak hanya akan menemukan menantu perempuan untuk dirinya sendiri, tetapi juga menemukan menantu perempuan untuk putranya. Beberapa orang tercengang saat mendengar pidato tersebut. Apakah ini memuji Mu Qingyu, atau memuji diri sendiri? Tapi kamu Yuxi menatap Mu Xuanfeng dan berkata sambil tersenyum, "Pola ilahi tubuh dan ada di era banjir dan kelaparan, tapi aku tidak tahu mengapa. Kamu satu-satunya. Xuanfeng, apakah kamu ingin meningkatkan kekuatanmu dan membantu ayahmu?" Mu Xuanfeng mengangguk dengan cepat. "Sederhana." Ye Yuxi menggosok kepala Mu Xuanfeng dan berkata sambil tersenyum, "Selama kamu bisa bertahan, tidak apa-apa." "Ah, wah." Mu Xuanfeng belum berbicara. Ye Yuxi melambaikan telapak tangannya. Sua terdengar, dan sosok Mu Xuanfeng berubah menjadi Streamer dan diusir oleh Ye Yuxi. Lokasi adalah tempat gelap, seperti tanah tempat para dewa kuno jatuh. Api abadi, lampu hitam berkedip. Sosok Mu Xuanfeng menerobos masuk. Maple, melihat pemandangan ini, wajah Miao Xianyu memucat. Ye Yuxi melambai dan berkata, "Cucuku, aku tidak akan menyakitinya. Jika kamu ingin sepenuhnya memicu desakan pola ilahi, kamu harus membakar seperti ini. Jika tidak, dalam kehidupan ini, Xiao Xuanfeng tidak dapat memberikan permainan penuh pada kekuatan tubuh dan pola ilahinya." Miao Xianyu berkata dengan khawatir di wajahnya, "Bu, tapi Xuanfeng hanyalah permulaan dari Tuhan. Jangan khawatir, aku punya kebijaksanaan." Pada saat ini, kamu Yuxi menghela nafas dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Jangan lihat Mu Qingyu menjadi kaisar dewa, tetapi Kaisar Ming tidak sendirian, juga tidak lebih dari pembantu dari 8 kaisar surgawi. Kalau memang begitu, ayahku akan membunuhnya, bukan dirinya sendiri." Sekarang, surga ke-9 turun. Mu Qingyu menjadi kaisar dewa, hanya untuk membuat pihak lain mengerti bahwa Kaisar Ming bukanlah keluarga yang dominan, tetapi sebenarnya dia masih keluarga yang dominan. Apakah Mu Qingyu atau Mu Yun atau aku, di masa depan, jika ini berakhir dan beberapa anak tidak memiliki cara untuk melindungi hidup mereka, penggembala itu akan berakhir. Jadilah kejam sekarang. Jika kamu kalah di masa depan, setidaknya kamu memiliki harapan besar untuk bertahan hidup. Kata-kata puisi Ye Yu jatuh dan tersenyum dengan tenang. Meng Zimo dan Miao Xianyu semuanya merasakannya. Karakter berapi-api Ye Yuxi mungkin saja melepaskan tekanan. Situasi saat ini jauh dari sebaik yang diperkirakan semula. Saat ini, Mu Qingyu menunjukkan kekuatan Kaisar Dewa, yang bukan hanya pencegah. Jika tidak, surga ke-9 akan dijatuhkan oleh Kaisar Qing dan Kaisar Yuan akan mati. Berita ini menyebar, saya khawatir saya tidak tahu berapa banyak orang yang mendambakan manfaat surga ke-9. Mu Qingyu menjadi Kaisar Dewa, yang merupakan semacam demonstrasi. Changlan dibagi menjadi 9 lingkaran. Kaisar Ming menempati 8 alam. Mu Qingyu menempati batas. Bahkan, semua orang bisa mengerti. Dengan cara ini, saat kamu Yuxi duduk di surga ke-8, setidaknya tekanan yang dia hadapi berasal dari dewa dan kaisar kuno di surga ke-9. Tapi untungnya, Dugu Ye, 9 hewan liar juga tersisa. Perang besar, perlahan mulai tahap penutupan. Mati bersama Kaisar Yuan. 2 dewa kuno jatuh. Paviliun Kaisar Yuan juga dikalahkan seperti gunung. Namun, Rao memang begitu. Butuh 10 tahun untuk menyelesaikannya sepenuhnya. Namun, ada beberapa anak dari keluarga Kaisar yang menghilang. Aula Awan juga tidak berani gegabah dan telah melacak. Sekejap mata, 100 tahun.
Hari ini, di surga ke-9, di dalam 4 gunung suci gajah. Sekarang, lebih banyak orang menyebutnya Gunung Suci. Gunung Suci telah banyak berubah. Bekas paviliun Kaisar Yuan menghilang. Sebaliknya, aula awan, paviliun dan menara menjulang satu demi satu di antara pegunungan. Di Gunung Suci, lampu menyala dengan larik. Dugu kamu dan kamu Yusi, dua master terkemuka dari aula awan, secara alami ingin pamer lebih banyak lagi. Saat ini, aula awan. Di tempat paling sentral, di aula yang megah. Ye Yusi mengenakan setelan hitam, tapi dia tidak bisa menyembunyikan sosok kebanggaannya. Lekukan yang indah masih sangat mencolok. Dikombinasikan dengan wajah yang bergerak itu cukup menawan. Ye Yusi duduk di singgasana. Di sisi tubuh, Meng Zimo, Miao Xianyu, Kamu Sueki dan Bi Qingyu berdiri dengan warna berbeda. Di bawah, semua orang berdiri dengan hormat. Surga ke-9. Sebelumnya, yang terkuat hanyalah Raja Dunia. Sekarang, gelar Kaisar telah keluar untuk memimpin keseluruhan situasi. Mencapai level tertinggi dalam satu langkah. Di bawah, banyak dewa top dan Raja Dunia gugup. Gelar Kaisar, terlalu kuat. Ye Yusi melirik ke bawah. Dalam Perang Dunia Pertama ini, kami bekerja sama dengan putra saya untuk berjuang melalui hidup dan mati. Saya berterima kasih kepada Kaisar Hijau. Ye Yusi berkata dengan samar, sekarang, Cloud Hall sudah benar-benar dirut dan perlu dikembangkan. Mulai hari ini, Meng Zimo, Miao Xianyu, Kamu Sueki dan Bi Qingyu adalah wakil pemimpin aula. Mereka akan membuat keputusan tentang semua masalah. Ye Yusi berdiri, mengangguk, berbalik dan pergi. Ada keheningan yang mematikan di aula. Ini sudah berakhir. Apakah kamu pergi sekarang? Keempat putri Meng Zimo tidak heran. Terbiasa dengan itu. Ini, Bi Muyun, juga bisa menjadi penjaga toko. Meng Zimo berjalan keluar saat ini dan berkata sambil tersenyum, Kaisar Hijau terbiasa tidak terkendali. Anda tidak perlu keberatan. Meng Zimo berbicara. Sekarang, umumkan urusan di aula awan. Rumah Danti, Paviliun Senjian, dan kultus Taiyin diintegrasikan ke dalam aula awan. Pemimpin Sekte Yinming, Nyonya Yue Rong, pemimpin Mansion Zhang Wuji, Yan Nangsun dan Senyi Chen, kalian masih bertanggung jawab atas 3 gerbang utama dan berintegrasi satu sama lain. Itu tidak akan terjadi dalam semalam, tapi saya pikir dengan kerja sama dari perang ini, kamu seharusnya tidak keluar dari masalah. Sekarang terlalu besar untuk beradaptasi. Kedua, klan Suanyao yang menyala-nyala, Suan Tianlang sebagai pemimpin klan, dan singkirkan Suanyu. Klan kura-kura hantu King Kong, klan ular naga hitam bersayap 8, dan klan kera es salju semuanya kembali ke aula awan. Seperti biasa, pilih prajurit elit Tianjiao dari semua pihak untuk membentuk Yun Shenwei. Yun Shenwei, Qiu Qian dan Geng Ren bertanggung jawab, dibantu oleh 6 orang, Luo Tianxing, Hua Sanming, Sang Tianyu, Su Qingfeng, Suan Chezi dan Suan Qingxi. Suan Yuanke, pantau semua pihak. Kata-kata Meng Zimo jatuh dan berkata, kami telah membuat rencana untuk urusan tertentu. Anda akan mendapatkan instruksi nanti. Di aula awan, ada 2 orang dewasa, Kaisar Qing dan Kaisar Gu, tetapi kita semua didasarkan pada ranah penghormatan ilahi. Larangan promosi kita di surga ke-9 telah menghilang. Cloud Hall akan menjadi surga ke-9 di masa depan. Pasukan kelas 1 akan mendominasi surga ke-9. Sebuah kata jatuh, dan darah mendidih di aula. Aula awan, menjadi kekuatan kelas 1. Sekarang, lihat saja keberadaan 2 kaisar besar. Itulah kekuatan puncak. Ini benar-benar cukup. Namun, di aula awan, tidak ada tuan. Hanya ada raja batas dan beberapa posisi batas. Ini adalah kekuatan kelas 2 terbaik. Ini jauh dari menjadi kekuatan kelas 1 yang nyata. Ada Qingdi dan Gudi. Aku harap kamu bisa melepaskan dan tidak meninggalkan penyesalan untuk dirimu sendiri. Surga ke-9 harus diubah. Ye Sueki berkata saat ini, semuanya, pergilah denganmu. Aula awan baru memulai perkembangan baru. Saat ini, kamu Yusi sedang berjalan santai di aula awan. Di Yuan masih akan memilih tempat. Keempat gunung suci gajah ini sangat nyaman. Ye Yusi meregangkan pinggangnya dan terlihat seperti wanita kecil, terutama bergerak. Di sisinya, Han Min berkata sambil tersenyum, kamu bisa menjadi penjaga toko. Tentu saja, betapa lelahnya manajemen. Ye Yusi berkata dengan lemah, pada awalnya, King Yu tidak membiarkanku menderita.
Reruntuhan suci Xiaoyao juga dikelola oleh ketiga saudara laki-lakiku. Aku tidak memiliki hati itu. Pantas saja Lord Siwan sering memarahimu. Mendengar ini, kamu Yusi melihat ke sisinya. Sosok yang duduk di paviliun saat ini terlihat sangat alami dan tidak terkendali. Ini Dugu Ye, orang tua yang kesepian, apakah kamu sudah selesai? Ye Yusi datang ke paviliun dan berkata sambil tersenyum, Gulao terlihat jauh lebih muda akhir-akhir ini. Menggodaku, gadis kecil. Dugu Ye tersenyum dan melihat ke pegunungan, loteng, dan susunan. Aku sudah lama tidak bekerja keras. Tiba-tiba aku merasa tulang lamaku masih berguna. Aku merasa jauh lebih bahagia. Dugu Ye tersenyum. Ye Yusi bertanya, orang tua yang kesepian, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuka dinding surga ke-9? Jika kamu dan aku bekerja sama, itu akan memakan waktu sekitar 10.000 tahun. 10.000 tahun. Terlalu lama. Dugu Ye berkata sambil tersenyum, kamu gadis, jika kamu mau lebih memperhatikan dan pencapaian susunanmu mengejar lelaki tua itu, mungkin tidak butuh 10.000 tahun. Ye Yusi berkata, jika aku begitu kuat bersamamu, nama dewa pertama adalah milikku. Dugu Ye tersenyum. Apakah kamu khawatir tentang reruntuhan suci Muyun atau Xiaoyao? Semua khawatir. Ye Yusi berkata tanpa daya, aku tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Ketika aku masih kecil, aku memeluknya beberapa kali. Dalam sekejap mata, aku begitu besar sehingga aku malu menggendong istri dan anak-anakku. Petik 2. Ada reruntuhan suci Xiaoyao. Ye Yusi menghela nafas, kepalanya tertunduk dan berkata dengan getir, reruntuhan suci Xiaoyao terletak di persimpangan surga pertama, surga kedua, dan surga ketiga. Pada tahun-tahun itu, ayahku dengan keras kepala membuka alam besar reruntuhan suci Xiaoyao, menghubungkan ribuan dunia. Petik 2. Di reruntuhan suci Xiaoyao, keluarga Nangong, keluarga Xiao, keluarga Chu, keluarga Huang, keluarga Tuoba, dan keluarga Jun. Ayahku ada di sana sebelumnya. Dia harus patuh. Sekarang sudah lama sekali. Bagaimana dia bisa patuh? 3 saudara laki-laki saya khawatir saya tidak bisa tinggal di kota. Dugu Ye mengangguk. Namun, Siwan masih ada. Seharusnya baik-baik saja. Faktanya, yang lebih perlu kita khawatirkan adalah bahwa reruntuhan suci Xiaoyao menghubungkan dunia, tidak hanya 6 keluarga kelas 1, tetapi juga kekuatan semua pihak, bercampur dengan baik dan buruk. Keluarga Ye ingin berkuasa lagi, meski sulit. Mendengar ini, kamu Yusi membalas, ibuku. Apakah kamu masih mengharapkan ibuku? Saya kira 3 saudara laki-laki saya sudah mati. Ibuku terlalu malas untuk melihatnya. Siwan, istri Ye Xiaoyao, ini juga master yang aneh. Dugu Ye tersenyum dan merasa tak berdaya. Mari kita lihat apakah putraku memiliki kesempatan untuk menguasai reruntuhan suci Xiaoyao di masa depan. Jika dia bisa mengendalikan reruntuhan suci Xiaoyao, akan jauh lebih baik untuk menghadapi Kaisar Ming. Mendengar ini, Dugu Ye tersenyum, pencapaian Xiao Yun telah diteruskan olehmu. Ini sangat bagus. Sungguh ketekunan yang luar biasa untuk melepaskan dan teknik senjata dan berspesialisasi dalam susunan. Selain itu, darahmu Qingyu dan keanehan darahmu juga sangat bermanfaat baginya. Kombinasi keduanya akan memiliki masa depan yang cerah di masa depan. Mendengar ini, mulut Ye Yusi sedikit terangkat. Itu benar. Lagi pula, ini anakku. Petik 2 petik 2. Dugu Ye tidak menyebutkannya lagi dan melanjutkan, surga Yin Yang, istana surga Yin Yang, Yin Fu dan Yang Tian, siap untuk membuka kembali gerbang gunung. Paviliun Tianji di Gunung Yuanshan. Sol Ye Dewa Kuno Jiwa memurnikan lembah hantu. Dewa Kuno Tibet bawah tanah di kuil Dewa Tibet bawah tanah, dan Dewa Lembah Yuming di jurang dunia bawah. Ada kaisar kuno yang tak ada habisnya di wilayah lautan kejahatan darah, membuka kembali aula darah yang tak ada habisnya. Dan kaisar kuno Ujian dari Gunung Kuno Ujian, buka kembali istana surgawi kapak emas. Sekarang di surga ke-9, itu bukan lagi paviliun Kaisar Yuan, tetapi aula awan, ditambah koeksistensi 7 sisi ini. Bahkan bisa dikatakan sebagai kelas pertama dari Kongres Nasional ke-8. Dugu Ye memandang Ye Yusi dan berkata sambil tersenyum, kamu harus siap. Di aula awan, harus ada sekelompok master dan orang kuat di dunia secepat mungkin. Jika tidak, kamu dan aku masih tidak dapat melakukannya. Berhenti. Aku tahu.
Ye Yusi menggosok kepalanya dan berkata tanpa daya, Mu Qingyu tidak ada di sini. Ini sangat menyebalkan. Dugu Ye tersenyum. Saya menyaksikan Qingyu bangkit selangkah demi selangkah. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang bakat dan pikirannya. Di era sekarang, hanya Lu Qingfeng dan Qin Mengyao yang bisa bersaing dengannya dalam bakat. Ye Yusi memalingkan matanya dan mengeluh tentang hal itu. Putraku juga sangat kuat. Dia berada di bawah tekanan paling besar, dan kamu harus menanggung tekanan. Faktanya, bagaimanapun, Xiao Yun berada di bawah tekanan lebih. Dugu Ye berkata perlahan, hanya ada begitu banyak yang bisa kamu bawa untuknya, tetapi di masa depan, dia mungkin perlu membawa lebih. Petik 2. Changlan. Ini terlalu rumit. Ye Yusi juga tertegun. Baiklah, Pak Tua. Ye Yusi berkata, ada terlalu banyak hal yang harus dilakukan. 7 sisi, dewa dan kaisar kuno yang telah hidup begitu lama, dan Tianji Jue di paviliun Tianji bukanlah burung yang baik. Pada hari ke-9, aku harus menemukan cara untuk membuka dinding pembatas dan menghubungkannya dengan keluarga Ye di reruntuhan suci Xiaoyao. Omong-omong, aula awan juga perlu tumbuh. Sekarang terlalu lemah. Meng Zimo, kamu Sueki, Bi Qingyu dan Miao Xianyu memiliki monumen gurun. Aku bisa meluangkan waktu untuk membiarkan mereka melewati batas secepat mungkin dan menjadi master. Awalnya diserahkan kepada anak laki-laki saya. Sayangnya, sekarang tidak mungkin. Berikan kepada menantu dan cucu saya. Ini sangat bagus. Lainnya, tapi masalah. Selangkah demi selangkah, jangan khawatir. Dugu Ye berkata sambil tersenyum, orang tua itu juga memberikan permainan penuh pada limbah panasnya dan membantumu. Jika kamu tidak membantuku, aku akan berhenti. Haha, surga ke-9. Perubahan besar. Pasukan kelas 2 telah menghilang. Kaisar kuno Yin Fu, Kaisar kuno, dan Dewa kuno Jiwa Ye, Dewa kuno Bumi Tibet, Dewa lembah akhirat, Kaisar kuno tak berujung dan Kaisar kuno ujian. Tambahkan Kaisar kuno dan Kaisar Qing. Seluruh surga ke-9, setelah perang besar. Keberadaan 9 dewa dan kaisar tiba-tiba muncul dan membuka gerbang gunung. Langit ke-9 berubah total. Namun, ini terjadi di surga ke-9. Karena Kaisar Yuan menghabiskan banyak uang untuk membangun tembok batas dan melarang surga ke-9, dunia luar hanya tahu sedikit tentangnya. Dalam perang itu, yang dilihat semua orang adalah bahwa Mu Qingyu mencapai Kaisar Dewa dan bertarung dengan Kaisar Ming tanpa hasil. Di surga ke-9, sesuatu pasti telah terjadi. Tapi semua orang tidak tahu apa-apa dan tidak tahu apa yang terjadi. Sudah 500 tahun sejak kekacauan besar di surga ke-9. Selama 500 tahun, Qin Mengyao berada di surga kedua, Phoenix, dan gelisah sepanjang hari. Pada hari ini, Qin Chen kembali dan memandang Qin Mengyao dengan penuh minat. Qin Chen hari ini, mengenakan kemeja putih, mewarisi penampilan tampan Mu Yun. Mata dan wajahnya seperti Qin Mengyao. Dia terlihat berusia 16 atau 7 tahun, tetapi menunjukkan potensi tampannya. Ibu, Qin Chen bergegas ke aula dan bersemangat melihat Qin Mengyao berdiri bersama keluarga Ice Phoenix. Setelah menunggu beberapa saat, Qin Mengyao dan beberapa pejabat senior berkebangsaan Bing Huang sepertinya belum selesai berdiskusi. Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk berkata, Bu, aku ingin belajar pedang. Qin Mengyao mengerutkan kening dan memiliki wajah halus dengan sedikit teguran. Niang, seorang master ilmu pedang berkata dia akan mengajariku ilmu pedang. Dia juga memberitahuku bahwa kamu akan setuju. Ilmu pedangnya sangat kuat. Tubuh pedangnya ditempa 4 kali. Aku belum pernah melihat orang yang lebih baik darinya. Qin Mengyao marah. Anak debu. Qin Mengyao membuka mulutnya dan berkata dengan dingin, ibuku sedang mendiskusikan masalah ini. Aku akan membicarakannya nanti. Ibu, namanya Lu Qingfeng. Dunia Phoenix. Tanah keluarga Phoenix. Di Istana Es, sesosok berdiri dengan tangan di punggung, berpakaian ungu dan mengenakan pedang panjang, tampak acuh tak acuh. Itu seperti wajah yang dipotong pisau dengan tepi dan sudut yang jelas. Bukan Lu Qingfeng, siapa itu? Kakak bela diri Lu. Di gerbang istana, Qin Mengyao dengan gaun biru muda muncul saat ini. Melihat Lu Qingfeng berbalik, Qin Mengyao tertegun. Ini benar-benar Lu Qingfeng. Saat ini, Qin Chen berdiri di samping Qin Mengyao, dengan postur tubuh yang sedikit kurus, tetapi samar-samar mengandung napas yang sangat kuat. Alam ilahi, Qin Qingfeng berkata, lucu melihat Qin Qingfeng untuk waktu yang lama. Petik 2.
Qin Mengyao bersemangat sesaat, berlari beberapa langkah, memasuki istana, menatap Lu Qingfeng, dan tidak sabar untuk mengatakan, apa yang terjadi pada Mu Yun. Di satu sisi, Qin Chen, yang awalnya ceria, tertegun. Hah? Apakah ibumu salah? Bukankah seharusnya aku bertanya apakah putraku memiliki postur menjadi pendekar pedang top? Datang dan tanya ayah apa yang terjadi. Qin Chen tidak bisa menahan diri untuk berkata, Bu, Paman Lu akan menjadikanku magang. Diam. Petik 2. Kata-kata Qin Mengyao jatuh, dan Qin Chen tertegun di matanya. Yah, itu pasti milikku sendiri. Lu Qingfeng tersenyum dan berkata, Mu Yun tidak ada hubungannya, tapi sekarang tidak ada di surga ke-9. Hah? Qin Mengyao bertanya-tanya, Mu Yun telah memasuki surga ke-9. Aku lupa. Kamu tidak pernah tahu. Lu Qingfeng melanjutkan, setelah memasuki Changlan, adik seperguruan, dia mencapai kerajaan Raja Dunia di surga ke-9 dan berselisih dengan Kaisar Yuan. Tapi untungnya, Tuan Qing dikeluar dan menenangkan situasi. Sekarang di surga ke-9, Kaisar Qing mendirikan Aula Awan dan duduk bersama Kaisar Gu. Sangat aman dan terlindungi. Ketika Mu Yun membunuh Di Yuan, dia diusir oleh Di Yuan dengan mengorbankan tanda Kaisar Dewa dan 2 instrumen kekaisaran. Dikirim. Qin Mengyao tertegun. Apa artinya mengirimnya pergi? Batuk. Lu Qingfeng terbatuk dan berkata, itulah yang dikatakan Kaisar Qing. Sekarang, Kaisar manusia telah menjadi Kaisar Dewa Bulu Hijau, dan Kaisar Ming jelas dapat membatasi satu sama lain. Jadi, jangan khawatir Mu Yun akan diculik oleh Kaisar Ming. Saat ini, Lu Qingfeng akan datang ke surga ke-9. King Di. Qin Mengyao menghela nafas lega. Mu Yun baik-baik saja. Itu berita terbaik. Kaisar manusia. Harus dikatakan bahwa itu adalah Kaisar Dewa King Yu. Kaisar Dewa King Yu memujimu karena bakatmu yang kuat. Itu benar. Lu Qingfeng memandang Qin Mengyao dan berkata dengan kagum, mendominasi. Yah, itu harus 3 tahun. Qin Chen menyela saat ini, ibuku adalah talenta kelas 1 di keluarga Phoenix dan keluarga Phoenix. Dia adalah putra Tian Jiao. Begitu banyak orang ingin menantang ibuku, memenangkan ibuku, dan memenangkan hati ibuku. Mendengar ini, Lu Qingfeng tersenyum dan berkata, bagaimana kalau aku mengajarimu ilmu pedang dan melindungi ibumu untuk ayahmu? Bagus. Qin Chen penuh harapan. Kakak bela diri Lu mengajarkan ilmu pedang Chener. Aku tentu saja lega. Hanya saja Mu Yun dan Xie Qing pergi bersama, aku tidak tahu kemana mereka pergi. Xie Qing tidak bisa diandalkan, tapi kakak seperguruan Lu dan Mu Yun bersama, aku merasa sangat lega. Ibu, apa yang Anda katakan adalah bahwa Anda ingin Lu Qingfeng dan Mu Yun menderita bersama. Maaf. Qin Mengyao tersenyum. Tidak ada salahnya. Lu Qingfeng berkata dengan tenang, meskipun Xie Qing terlihat ceroboh, dia menganggap Mu Yun sebagai saudara. Tidak perlu khawatir tentang ini. Kalau begitu, kakak laki-laki Lu akan tinggal di keluarga Huang kita mulai hari ini. Qin Mengyao tersenyum. Anak debu. Ya, pelajari ilmu pedang dari kakak laki-laki Lu dengan baik. Dalam beberapa hari, beri penghormatan kepada tuannya. Qin Mengyao berkata dengan serius. Jangan terlalu repot. Itu tidak akan berhasil. Qin Mengyao berkata dengan serius, Chener, ingat, Tuan Lu Anda adalah kakak laki-laki ayah Anda yang sangat dihormati. Hormati dia dengan ayahmu, oke. Wajah Qin Chen serius dan dengan hormat memberi hormat, Chen Er menulisnya. Qin Mengyao berkata lagi, kalau begitu, Chen Er, bawa tuanmu ke kediamannya dan biarkan tuanmu istirahat dulu. Kakak Lu, aku akan pergi ke reruntuhan suci Xiaoyao dan memberitahu saudari Yuner tentang hal itu. Qin Mengyao menghela nafas dan berkata sambil tersenyum, anak saudari Yuner juga telah lahir. Dia bernama Mu Yudan. Mu Yun mungkin belum mengetahuinya. Lu Qingfeng mengangguk. Saya tidak tahu bahwa Xiao Yuner melahirkan seorang putri. Saya khawatir saya bahkan tidak tahu bahwa Qin Chen lahir. Qin Mengyao, Xiao Yuner dan Jiwer sedang hamil ketika mereka meninggalkan dunia manusia. Setelah sekian lama, 2 anak dari 3 wanita telah lahir. Untuk ini, Mu Yun saat ini tidak tahu. Di mana ini? Di dunia yang gelap, sebuah suara terdengar samar-samar. Siapa yang tahu di mana? Suara tidak sabar terdengar pada saat ini. Penyatuan. Suara bingung tiba-tiba terbangun. Itu Xie Qing. Xie Qing tanpa sadar melambaikan telapak tangannya dan menangkap sesosok tubuh. Mu Yun. Xie Qing terguncang, tetapi orang-orang di sekitarnya tidak menanggapi. Guyi,
Apa yang terjadi pada Mu Yun? Xie Qing tidak bisa melihat tubuh Mu Yun dalam kegelapan. Dia hanya bisa merasakan Mu Yun di sekelilingnya. Napasnya sangat lemah. Satu suara terdengar lagi. Kaisar Yuan menerobos ruang dan waktu dengan tanda Kaisar Ming, Tuhan dan Kaisar, dan ingin menyatukan kita untuk dimakamkan sebelum kita mati. Saya mengambil tubuh Mu Yun sebagai media untuk membuka ruang bebas debu dan melarikan diri. Hanya saja tubuh orang ini tidak cukup kuat untuk melawan penindasan kehampaan. Selain itu, dia telah berjuang terus-menerus sejak dia keluar dari surga Yin Yang dan menjalankan perintah besar kehidupan. Sekarang situasinya tidak sangat bagus. Kita berada dalam arus ruang dan waktu. Saya tidak tahu bagaimana dia. Guiyi berkata perlahan, ketika aku menemukan cara untuk pergi dari sini, aku akan membuat rencana. Bagus. Kata-kata Xie Qing jatuh dan mau tak mau berkata, bukankah kamu asal mula ruang dan waktu? Bukankah perkembangan ruang waktu ini seperti bermain untukmu? Sesaat hening. Aku bukan yang teratas. Petik 2. Berapa lama kita harus menunggu di sini? Aku tidak tahu. Lalu kemana kita akan pergi ketika kita keluar? Aku tidak tahu. Lalu, bisakah kau diam? Guiyi mau tidak mau berkata, aku perlu menenangkan diri, merasakan fluktuasi ruang dan waktu, dan menilai kapan kita bisa meninggalkan kehampaan. Kalau begitu cepatlah. Aku takut terjadi sesuatu pada Mu Yun. Setelah mendengarkan nada Xie Qing, Guiyi khawatir dari lubuk hatinya. Yah, dia berkata tidak lebih. Waktu berlalu hari demi hari. 100 tahun, 300 tahun, 500 tahun. Mu Yun telah tidur. Xie Qing terdiam. Akhirnya, dalam sekejap mata, menghitung hari, ribuan tahun berlalu dalam sekejap. 1. Hah? Apakah kamu belum menemukan jalan keluar? Sudah 1000 tahun. Belum ditemukan. Itu berlebihan. Apalagi di tempat ini burung tidak buang air besar, mereka tidak bisa berlatih sama sekali. Dia berhenti selama 1000 tahun, artinya, yang lain telah membuat kemajuan selama 2000 tahun. Segera, pada saat ini, dia perlahan berkata, tunggu. Tunggu. 3 kata membuat Xie Qing hampir putus asa. Mu Yun telah tidur selama 1000 tahun. Seperti kepompong dalam kepompong. Untungnya, nafas kehidupan Mu Yun tidak berlalu. Gunakan keterampilan menyelamatkan hidup yang hebat untuk membakar Yuan hidup. Untungnya, Kaisar meninggalkan bantuan untuk melengkapi Mu Yun dengan 1.000.000 tahun kehidupan, tetapi dia tidak membiarkan Mu Yun mati sepenuhnya. Tapi ini bukan cara untuk melanjutkan. Menemukannya. Pada saat ini, suara itu terdengar. Ayo, keluar. Xie Qing tidak sabar untuk mengatakannya. Saya tidak sabar menunggu. Mu Yun tidur selama 1000 tahun. Dia meninggal sendirian. Aku tidak akan membiarkan dia berbicara belum. Anda tidak bisa berlatih. Saya sangat cemas. Saat ini, dia ragu-ragu. Apa masalahnya? Jangan terburu-buru. Guiyi tidak memiliki jalan napas yang baik, bersiaplah dan pegang Mu Yun erat-erat. Mungkin ada beberapa tikungan dan belokan. Mendengar ini, wajah Xie Qing menjadi hijau. Liku-liku. Pada saat ini, kehampaan redup terkoyak. Sangat cepat. Xie Qing hampir tidak bisa menahan pemotongan tubuhnya oleh bila angin. Saat ini, cahaya muncul di depan. Rusak. Terdengar suara balasan. Sinar cahaya berubah menjadi langit dan bumi ke segala arah dan langsung membunuh pada saat ini. Boom air. Mata terdengar. Sosok Xie Qing, seperti meteorit yang jatuh dari langit dengan keras dan jatuh ke tanah. Bumi. Api berkobar dan guntur meledak. Lama kemudian, di bumi, sesosok berdiri pada saat ini. Berpakaian compang camping, dengan rambut panjang menghitam, dia memiliki wajah yang cantik dan sedikit jahil. Keluarlah. Xie Qing benar-benar membosankan saat ini. Sialan, asal-usul ruang dan waktu, aib ayam yang lemah. Xie Qing berteriak melecehkan. Dalam ruang dan waktu yang tak berujung, saya tidak tahu di mana saya berada, dan saya tidak ingin berbicara. Xie Qing benar-benar takut pada pria ini dan meninggalkannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sekarang, saya akhirnya bisa bernapas lega. Kalimat ini telah ditahan selama ribuan tahun. Penyatuan. Xie Qing berteriak. Tidak ada yang menjawab. Penyatuan. Berhentilah berteriak. Suara lemah terdengar pada saat ini. Guiyi bergumam, jika aku menemukan harta karun yang mengandung gas buang dan melemparkannya ke peta pembunuhan langit, aku perlu. Suara itu, terputus-putus, akhirnya menghilang.
Xie Qingmeng bermimpi dan berhenti berbicara. Saya tidak tahan. Dalam Perang Dunia sebelumnya, dewa-dewa kuno Guyi dan Yuan Hao pecah menjadi susunan besar, yang menghabiskan banyak biaya. Selain itu, gunakan udara bersih untuk menjebak Kaisar Yuan. Pertempuran terus-menerus juga merupakan beban besar baginya. Mu Yun tidak sadarkan diri. Tidur bersama. Xie Qing sedikit terpana saat ini. Melihat sekeliling, Xie Qing lebih terpana. Hutan pegunungan yang dalam. Di bawah induksi roh, itu masih merupakan gunung yang dalam dan hutan tua dalam jangkauan penuh ribuan mil. Tempat apa ini? Di mana ini? Guyi, setidaknya beritahu aku di mana kamu sekarang. Kata Xie Qing dengan wajah sedih. 7. 7. 7 apa? Langit ketujuh. Xie Qing dengan cepat menyelesaikan idenya. Langit ketujuh, aliansi iblis surga ada di surga ketujuh, istana surgawi Jiuku ada di surga ketujuh, dan 5 roh juga ada di surga ketujuh. Mu Yun, anakmu selamat. Xie Qing berteriak keras, mengguncang Mu Yun yang sedang tidur dan berkata dengan penuh semangat, hati bulan cerah istrimu ada di keluarga Wuling, wangsinya ada di istana surgawi Jiuku, dan 9 anak di Liga Tian Yao. Hahaha, untuk sesaat, Xie Qing sangat bersemangat. Cukup mengguncang awan untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada tanggapan. Xie Qing tertegun dan menatap langit. Tapi sekarang, di mana ini? Di antara pegunungan tak berujung, Xie Qing berpakaian compang camping, menggendong Mu Yun di punggungnya, seolah membawa mayat. Jika bukan karena vitalitas yang ditransmisikan dari tubuh Mu Yun, dia bahkan merasa sedang menggendong orang mati di punggungnya. Gembala tua, tunggu. Ini surga ketujuh. Ketiga istrimu ada di sini. Aliansi Tian Yao, klan Wuling, dan istana surgawi Jiuku semuanya adalah kekuatan kelas 1 yang terkenal di surga ketujuh. Terutama Ming Yuexin istrimu yang sombong, aku mendengar Bai Liki mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya orang yang mengkhotbahkan Dewa Air di keluarga 5 roh dan pernah memimpin keluarga 5 roh menuju kemakmuran. Saat kita menemukannya, kita bisa makan dan minum pedas. Tapi surga ketujuh ini adalah wilayah Kaisar Huan Tiandi dan 8 aula gurun Kaisar Huan Tiandi. Itu tidak kuat. Lagi pula, Xie Qing menangis bersama Bai Li. Dia telah hidup untuk waktu yang lama. Dia tahu banyak tentang alam surga utama dan sering menanamkannya pada Xie Qing. Dia adalah penguasa yang kuat di semua domain. Pada hari ketujuh, dia juga datang untuk pertama kalinya, tetapi dia masih mengetahui beberapa hal. Selain itu, setiap kali Bai Li terisak untuk memberitahunya hal ini, dia tidak mau mendengarkan dan akan bertanya tentang beberapa istri Mu Yun. Begitulah cara saya mengerti. Pada saat ini, Xie Qing untuk pertama kalinya merasakan betapa pentingnya pengetahuan yang telah dimasukkan ke dalam dirinya. Lao Bai Li, aku bersalah padamu. Kalau saja kamu ada di sisiku sekarang. Hari demi hari, Xie Qing menggendong Mu Yun dan berjalan melewati pegunungan. Dia tidak berani terbang. Pertama kali saya berlari kencang, saya hampir ditelan oleh binatang suci tanpa tulang tersisa. Xie Qing digigit di pergelangan kakinya. Sekarang dia masih pincang saat berjalan. Ini kaki. Aku belum keluar selama sebulan. Xie Qing memarahi. Kamu mundur. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telingaku. Siapa? Xie Qing tercengang dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Tapi tidak ada siapa-siapa. Siapa itu? Keluar. Xie Qing berteriak lagi. Aku. Sebuah suara lemah terdengar di belakangnya. Xie Qing adalah inspirasi. Dengan embusan, Mu Yun jatuh ke tanah. Xie Qing berbalik dan menatap Mu Yun yang kesakitan dan menyeringai di tanah. Dia sangat bersemangat. Bajingan, kamu akhirnya bangun. Xie Qing bersumpah. Dia hanya ingin memukul dada Mu Yun dengan tinjunya, tapi dia berhenti di udara lagi. Apa yang sedang kamu lakukan? Mu Yun tidak bisa menahan diri untuk berkata, bukankah kamu seharusnya senang melihatku bangun? Saya senang. Xie Qing memarahi, dalam ruang dan waktu, saya sudah bosan selama 1000 tahun. Di tempat di mana burung tidak buang air besar, saya telah menahannya selama sebulan. Tidak ada yang berbicara kepada saya. Saya berbicara sendiri setiap hari. Jika kamu tidak bangun lagi, aku benar-benar ingin meninggalkanmu di sini dan melarikan diri sendiri. Mu Yun duduk di tanah, bersandar di pohon di sampingnya, dan berkata dengan senyum pahit, aku juga ingin bangun, tapi kali ini, kerugiannya terlalu besar. Aku merasa terjebak di suatu tempat dan tidak bisa putus. Tapi aku mendengar apa yang kamu katakan. Langit ketujuh. Mu Yun berbisik, tidak apa-apa kali ini.
Ini hanya 1000 tahun. Terakhir kali aku bolak-balik dengan Guyi, 10.000 tahun. Kata Muyun dengan tenang. Ini bukanlah kali pertama. Dari negeri dongeng atau dunia manusia, ketika kami pertama kali datang ke Gurun Timur, kami juga melewati ruang dan waktu. Aku benar-benar terbiasa dengan itu. Sekarang tempat ini, aku tidak tahu di mana itu. Muyun berkata perlahan, tubuhku terlalu lelah. Pulihkan perlahan. Kata Muyun lagi, selama kamu hidup, selalu ada jalan. Xie Qing mengangguk. Apakah kamu baru saja mengatakan aku mundur? Omong kosong. Muyun memarahi, otak babi. Kamu tidak merasakannya. Semakin kamu maju, semakin lama kamu akan menghadapi nafas pencegah itu. Ini menunjukkan bahwa binatang dewa di sini menjadi semakin kuat dan wilayah ini menjadi semakin kuat. Itu masuk akal. Xie Qing menepuk kepalanya. Kembali. Xie Qing mengambil Muyun dan segera pergi ke arah yang berlawanan. Bagaimana kamu bisa pulih sekarang? Perlahan pulihkan dan melahap ki dan darah. Xie Qing tampak bingung dan berkata, darahmu sangat aneh. Kalau tidak, minumlah darahku dan ganti. Aku merasa baik-baik saja. Oke, adikmu. Xie Qing memotong, anak laki-lakimu meminum darahku dan menguras tenagaku. Maukah kamu menggendongku? Tidak apa-apa. Mereka berjalan dan berbicara bersama. Pelan-pelan saja, tapi saya merasa nafas di sekitar saya berangsur-angsur salah. Ini dingin. Rasa krisis. Rasakan itu. Bisik Muyun. Iya, Xie Qing sendiri adalah seekor naga. Dia lebih sensitif dari Muyun di pegunungan dan hutan. Ada bau dingin yang kuat. Semua binatang buas di tempat ini berada pada level terendah dari Realm King. Terakhir kali aku bertemu dengan Realm Sein. Pada saat ini, mereka mengumpulkan napas dan bergerak maju perlahan. Pada saat yang sama, di arah yang berlawanan dari kedua pria itu, sekelompok pria dan kuda berada di dekat pegunungan saat ini. Kakak senior Wuyan memimpin tim sendiri kali ini. Kita pasti bisa mendapat manfaat besar. Di antara orang-orang itu, seorang pemuda yang sedikit gemuk tersenyum. Pegunungan Donghua ini berbatasan dengan wilayah Donghua kami. Sejujurnya, saya tidak akan berani memasuki posisi yang begitu dalam jika kakak laki-laki Wuyan tidak memimpin kami. Mendengar ini, pemuda lain juga tersenyum. Guyi, Su Huan, bukan hanya menyanjung untuk datang kepadamu. Kakak laki-laki Wuyan bisa datang kali ini, tapi itu memberikan wajah yang bagus. Para murid Akademi Tiandao dari Akademi Yuding sangat sibuk satu persatu. Pria muda cantik lainnya berkata saat ini. Wen Hongxuan, kami berterima kasih kepada kakak bela diri Wuyan dari lubuk hati kami. Ini bukan sanjungan. Ketiga orang ini berkomunikasi satu sama lain. Di depan ketiganya, seorang pemuda berbaju hitam tampak cuek dan tidak berkata apa-apa. Pria itu mengenakan kemeja hitam panjang untuk menonjolkan postur tubuhnya yang ramping dan simetris. Ini memberi orang rasa napas yang sangat kuat dan mengungkapkannya. Murid-murid lain memandang pemuda itu dengan kagum di wajah mereka. Alam suci, ranah posisi batas, Raja Batas dan Kaisar Batas termasuk dalam tingkat awal. Raja Dunia dan Kaisar Dunia baru saja bersentuhan dengan integrasi kekuatan sumber dan kekuatan langit dan bumi dan menjadi kekuatan dunia. Pada saat ini, bahkan jika seniman bela diri memadatkan tubuh dewa, dia tidak akan beradaptasi. Jadi, kerajaan raja dan kaisar adalah waktu untuk memurnikan tubuh dengan kekuatan dunia. Budidaya semacam ini sangat berbeda dengan budidaya seni bela diri. Dan dunia suci. Ini adalah proses adaptasi tubuh terhadap penggunaan kekuatan batas dan mulai berintegrasi dengan jiwa. Ranah raja dan ranah kaisar dibagi menjadi 3 ranah kecil, tahap awal, tahap tengah, dan tahap selanjutnya. Tetapi orang suci dunia terbagi menjadi 9 bagian. Tingkat ini sangat sulit, sangat umum bagi seseorang untuk menjadi gila dan mati. 6 alam batas, mencapai wali batas, adalah penghalang. Di depan kami, kakak bela diri Wuyan adalah orang suci sejati dunia. Dia sangat kuat. Sekarang, mereka sudah menjadi 4 orang suci di dunia, tetapi mereka adalah putra kebanggaan dari pengadilan Tripot Giok dan pengadilan Tiandao. Halaman Yuding. Surga ke-7, salah satu dari 7 wilayah timur, adalah kekuatan teratas di wilayah Donghua. Di surga ke-7, itu juga merupakan kekuatan kelas 2. Saat ini, beberapa orang cukup santai. Berhenti. Tapi di depan kami, Yan berbicara sekarang. Sedikit mengernyit, Wu Yan berkata perlahan,
sepertinya jebakan yang dipasang sebelumnya sudah cukup. Jangkrik emas telah dibodohi. Semua orang akan melakukan seperti yang saya katakan nanti dan menangkap jangkrik hitam keemasan hidup-hidup. Darah jangkrik hitam keemasan dapat membantumu memurnikan tubuhmu dengan kekuatan batas dan membantumu menembus ranah kaisar batas. Kamu harus mengerti betapa pentingnya itu. Ya, Guyi, Su Huan, Wen Hongxuan dan yang lainnya mengangguk. Ada 3 tingkat murid di halaman Yuding. Murid Akademi Putra adalah satu level. Murid Akademi Tiandao dan Akademi Dao berada di level yang sama. Murid dari Rumah Sakit Kemanusiaan adalah sebuah level. Tapi Wu Yan adalah murid Akademi Tiandao. Kekuatannya lebih kuat dari mereka, dan identitasnya lebih mulia dari mereka. Kalau begitu, bersiaplah untuk melakukannya. Bagus. Tiba-tiba, beberapa tokoh muncul saat ini. Sua-sua. Suara udara pecah terdengar, dan beberapa orang berpencar dan bergegas ke depan. Pada saat yang sama, Mu Yun dan Xie Qing bergerak maju dengan hati-hati. Hah! Hidung Xie Qing bergerak dan berkata, aku mencium sesuatu. Bau apa? Rasa buah Jinwu. Xie Qingshen sangat bersemangat.